Oke, halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher dan selamat datang di pembahasan light novel Nozomu no Fushi Boukensha volume 2 part yang pertama. Dalam volume sebelumnya, kita sudah mengetahui perjalanan panjang dari Ren yang berubah menjadi skeleton setelah disembur oleh naga misterius, lalu berevolusi menjadi zombie berkat nyosor dagingnya Lauren. Tak hanya itu saja, kita juga diperlihatkan dengan wanita elf misterius yang berada di kamar tersembunyi dalam dungeon Reflect of Moon. Dalam part kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan dari Ren lagi untuk menaikkan kelasnya menjadi petualang kelas perunggu, teman-teman. Kita mulai langsung aja pembahasannya. Ketika selesai mengunjungi dungeon Reflect of Moon dan tidak mendapati gerbang teleportasi yang menuju kamar wanita elf itu, Ren pun akhirnya pasrah saja untuk tidak menyelidikinya lagi. Dan kini, dia lebih fokus untuk menaikkan kemampuannya dengan cara lebih banyak memburu monster. Monster yang menjadi target buruannya hari ini adalah orc yang berada di hutan dekat dungeon Rembulan Muda, teman-teman. Selain karena mendapatkan bayaran yang cukup besar atas perburuannya, Ren memilih monster ini sebagai target buruannya dikarenakan monster ini memiliki daging yang enak. Maka dari itulah, Ren menghabisi beberapa di antara mereka untuk diserahkan kepada guild, lalu sisanya akan Ren bawa pulang ke rumah Lauren untuk dimakan bersama. Sesampainya di rumah, Ren pun berkata kepada Lauren kalau dirinya berhasil mendapatkan surat rekomendasi untuk mengikuti ujian naik peringkat ke perunggu. Tentu itu adalah hal yang sangat mengejutkan, karena Ren baru saja mendaftar menjadi petualang baru selama beberapa minggu saja. Tapi ya wajar juga sih, mengingat ini adalah kedua kalinya Ren menjadi petualang kelas besi. Jadi untuk naik dari peringkat kelas besi menjadi kelas perunggu bukanlah perkara sulit. Ditambah lagi Ren juga masih hafal dengan mekanisme dari ujian kenaikan peringkat ini. Ada dua fase dalam ujian kenaikan peringkat, yaitu ujian tertulis dan ujian praktek. Seperti biasalah, ujian tertulis dalam kenaikan peringkat ini hanya menguji seberapa pengetahuan sang petualang akan dasar-dasar petualangan gitu. Tentu, Ren dapat melewati ujian itu dengan cukup mudah. Tapi, yang menjadi masalahnya sekarang adalah ujian prakteknya. Dikatakan ujian praktek kali ini, para calon petualang peringkat perunggu akan masuk ke dalam tim yang berisi 3 orang dan mendapatkan misi untuk menjelajahi dungeon Rembulan Muda, lalu menyelesaikan tantangan di sana. Waktu itu Ren berpasangan dengan 2 anak muda yang bernama Danner Rais sang kesatria dan Satri Laura sang mage. Untung saja mereka berdua mau bekerja sama dengan Ren, walaupun memang pada awalnya Laura itu sedikit curiga sama penampilan dari Ren yang misterius gitu. Dan dari situlah dimulai ujian praktek kenaikan peringkat para petualang kelas besi, teman-teman. Ketika itu Ren, Laura, dan Rais langsung menuju dungeon Rembulan Muda dengan menggunakan kereta kuda yang disediakan, karena memang jarak antara dungeon tersebut dan kota cukup jauh. Sesampainya di gerbang dungeon itu, baik Rais dan Laura pun terkejut. Pasalnya banyak sekali stand makanan dan lain sebagainya yang berdiri. Tapi Ren pun menegaskan kepada mereka kalau hal pertama yang harus mereka lakukan di sini adalah membeli sebuah peta. Tentu perkataan Ren membuat keduanya jadi bingung. Kenapa mereka harus membeli peta lagi? Padahal guild petualang sendiri sudah memberikan mereka peta sebagai panduan dalam ujian ini. Nah, melihat keraguan di antara keduanya, Ren pun langsung menjelaskan kalau peta yang diberikan oleh guild itu sudah kadaluarsa. Kita bisa melihat tanggal pembuatan petanya yang terletak di bagian bawah peta. Diperlihatkan kalau peta yang mereka dapatkan sudah rilis sejak 15 tahun yang lalu. Itu artinya peta ini sudah tidak relevan lagi, karena pastinya banyak jalan baru dalam dungeon Rembulan Muda yang sudah dipetakan. Kalau saja ini adalah ujian individu, maka Ren tidak perlu membeli peta lagi, karena memang dirinya sudah memiliki peta Akasha yang sangat spesial. Tapi ini demi pelajaran bagi Rais dan Laura. Maka dari itu, mereka harus membeli peta yang baru dari sini. Namun, yang menjadi masalah sekarang, di mana mereka harus membeli peta. Apakah ada yang menjual peta di antara stand yang ada di sini? Ketika itu, Ren pun mendekati seorang wanita tua dengan jubah lusuh yang berkeliaran di sana, teman-teman. Dia tahu kalau wanita tua itulah yang menjajahkan peta untuk ujian kali ini.
Karena memang ya Ren itu udah pernah mengikuti ujian ini sebelumnya gitu. Maka pantas saja bagi dirinya bisa mengetahui lebih banyak daripada Rais ataupun Laura. Setelah melakukan negosiasi yang cukup alot dengan penjajah peta, akhirnya Ren pun mendapatkan satu peta dungeon rembulan muda dengan harga yang cukup murah yaitu 5 perak. Lalu perjalanan mereka pun bisa dilanjutkan kembali. Setelah memasuki dungeon rembulan muda, Ren, Rais, Laura langsung disambut oleh Red Monster Skeleton dalam jumlah yang cukup banyak. Pada awalnya, mereka bertiga bisa menahan Red dari para monster skeleton itu dengan cukup mudah. Tapi jumlah monster skeleton yang datang tidak ada habisnya. Maka dari itu sebagai pemimpin kelompok, Ren pun segera membuat celah agar mereka bisa kabur dari kepungan monster skeleton tadi. Dan ketika sudah sampai di zona aman, Rais pun sempat bertanya kepada Ren nih, kenapa monster di sini banyak sekali yang aktif? Karena memang biasanya monster dalam dungeon lain aja tidak seaktif ini. Bahkan mereka terkesan lebih individualis daripada berkelompok gitu. Mendengarkan hal itu, Ren pun menjawab nih, itu dikarenakan adanya kemenyan yang disiapkan oleh guild. Sudah menjadi rahasia umum, guild akan mengotak-atik monster yang ada di dalam dungeon sebelum dijadikan tempat ujian kenaikan peringkat gitu. Tentu hal itu adalah hal yang kurang enak didengar oleh petualang pemula seperti Rais ataupun Laura gitu. Ya mau bagaimana lagi, guild juga menyiapkan semua ini bukan karena iseng, namun memang mereka ingin membuat para petualang mudanya itu berkembang. Setelah beristirahat sebentar, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah itu, Ren sempat meminta Rais dan Laura untuk berhenti sejenak, karena memang ada kelompok petualang lain yang mengincar mereka. Benar saja, tak lama setelah itu, sekelompok petualang yang menjadi saingan dari mereka pun keluar, lalu menyerang mereka secara membabi buta. Melihat hal itu, Ren pun berinisiatif untuk maju dan mengalahkan 2 dari penyerang mereka. Sedangkan 1 penyerangnya akan diurus oleh Rais dan Laura. Dengan kerjasama yang apik di antara ketiganya, mereka pun berhasil mengalahkan kelompok penyerang mereka, lalu mengikatnya. Ketika itu Rais bertanya, apa yang harus mereka lakukan kepada ketiga penyerang ini? Kalau dibiarkan begini saja, ada kemungkinan mereka akan dilahap oleh para monster, atau kemungkinan mereka juga bisa lepas lalu membalas dendam. Mendengarkan hal itu nih, Ren pun berkata, mereka hanya perlu meninggalkannya saja seperti ini, karena memang nantinya mereka akan diurus oleh para staff guild. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di ruangan bos dungeon rembulan muda teman-teman. Tempat di mana mereka harus melawan bos demi mencapai ruangan rahasia di dalamnya, lalu mengambil barang bukti dalam ruangan rahasia tersebut, dan itu adalah syarat untuk kenaikan peringkat mereka. Nah, di tengah pembicaraan mereka nih, ada sekelompok petualang lain yang mencoba memasuki area bos tersebut duluan. Tentu Ren pun membiarkan mereka dong. Dia juga menjelaskan kepada Rais dan Laura, siapa yang masuk duluan ke dalam ruangan bos itu tidak penting. Karena yang terpenting bagi ujian kali ini adalah mengambil bukti dari ruangan rahasia di dalamnya. Kemungkinan ada banyak sekali kelompok petualang lain yang menunggu di luar seperti mereka. Dan jika saja ada satu kelompok petualang yang mampu mengalahkan bos dan mendapatkan bukti dari ruangan rahasia, maka kelompok yang berhasil tadi sudah pasti akan diserang oleh kelompok petualang lain yang bersembunyi. Ingat, guild memperbolehkan cara apapun dalam ujian kali ini, jadi menyerang petualang lain demi mendapatkan bukti dari ruangan rahasia itu, lalu mengantarkannya ke guild nih, itu sudah menjadi syarat bagi mereka untuk naik peringkat. Namun nampaknya jika Ren menggunakan rencana seperti itu, Rais dan Laura tidak akan menyetujuinya. Jadi di sini, Ren pun memutuskan untuk menantang bos dungeon itu juga, lalu masuk ke dalam ruangan rahasia untuk mendapatkan bukti kenaikan peringkat mereka. Jadi ujian mereka itu bisa lengkap tanpa kecurangan gitu. Karena kebetulan juga, kelompok yang memasuki ruangan bos tadi sebelum mereka itu udah dikeluarin sama guild master karena kalah dari bos ruangannya gitu. Nah, ketika mereka masuk ke dalam ruangan bosnya, mereka pun langsung disambut oleh seekor slime raksasa yang harus mereka kalahkan. Tentu pada awalnya mereka cukup kesulitan mengalahkan slime raksasa itu, dikarenakan slime raksasa terus saja menembakkan peluru masam yang mampu melelehkan badan manusia dalam sekali sentuh saja. Jadi baik Rais dan Ren cukup kesulitan untuk menebas inti dari slime itu. Nah, melihat kondisi mereka yang sudah seperti ini, Ren pun meminta Laura untuk merapalkan sebuah mantra bola api besar yang cukup untuk melelehkan monster slime tadi. Mengklaim kalau itu adalah satu-satunya cara
agar mereka bisa memusnahkannya. Mendengarkan hal itu, Laura pun memahaminya. Tapi dia perlu beberapa menit untuk merapalkan mantra bola api tersebut. Jadi dia pun meminta Ren dan Rais untuk mengalihkan perhatian dari monster slime raksasa sejenak. Di sini Ren dan Rais pun menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka membuat pengalih perhatian agar serangan monster slime itu tidak menuju kepada Laura yang sedang merapal mantra gitu. Dan ketika rapalannya udah selesai, Laura pun langsung menembakkan sebuah sihir bola api raksasa yang bernama Grand Blaze. Seketika langsung memusnahkan tubuh slime itu, dan untuk serangan terakhir, Rais pun langsung menebas inti dari monster slime tadi agar tubuhnya tidak beregenerasi, membuat mereka menjadi penakluk dari bos slime raksasa tadi. Tentu, hal itu membuat Rais dan Laura senang. Namun kesenangan mereka harus ditunda terlebih dahulu. Pasalnya ini, para petualang yang sudah menunggu di luar ruangan bos tadi langsung masuk secara serempak ketika mereka tahu kalau bosnya sudah dikalahkan. Tentu Rais pun mencoba berlari untuk menuju tempat rahasia dari bos tersebut. Tapi langkahnya dihentikan oleh Ren nih. Dia berkata kalau kepribadian dari Guild itu sangat buruk, maka pastinya mereka menyiapkan perangkat juga di ruangan bos ini. Benar saja, apa yang dikatakan sama Ren terjadi lagi. Tak lama setelah para petualang memasuki ruangan tersebut, sebuah gas tidur pun langsung tersebar dalam ruangan itu. Dan untungnya, dalam kelompok mereka ada Laura yang bisa membuat barrier sihir untuk melindungi mereka dari gas tidur tadi. Jadi akhirnya mereka pun bisa memasuki ruangan rahasia dan mendapatkan bukti pembasmian bos dari dungeon ini. Sekarang misi terakhir mereka adalah tinggal mengantar bukti ini sampai ke Guild Petualang. Tapi tentu hal itu tidak mudah dilakukan. Ternyata nih, masih banyak kelompok petualang lain yang siap menyerang mereka untuk mengambil bukti dari pembasmian bos tadi. Panel cerita pun berpindah ke Guild Petualang. Ketika itu, Ren, Rais, dan Laura berhasil membawa bukti tadi kepada Sheila. Dan mereka pun merasa kalau ujiannya sudah selesai. Tapi ternyata tidak. Mereka harus menunggu laporan dari staf Guild terlebih dahulu. Ketika itu, seorang berjubah pun datang kepada mereka, lalu menyampaikan laporannya kepada Sheila mengenai kelayakan ketiganya sebagai seorang petualang kelas perunggu. Ya, selama ini mereka itu dibuntuti oleh staf Guild yang menilai sikap mereka dalam mengikuti ujian kenaikan peringkat. Dan hanya Ren sajalah yang menyadari keberadaan dari staf Guild yang membuntuti mereka itu. Ya, memang gak disangka, ujian kenaikan peringkat di cerita ini ketat banget ya teman-teman. Tapi, karena sikap dari Ren, Rais, dan Laura itu baik-baik aja, maka mereka bisa resmi dinyatakan sebagai petualang kelas perunggu. Melihat hal itu, seisi Guild pun langsung bertepuk tangan atas kenaikan mereka. Setelah itu, Sheila juga langsung memberikan pelat perunggu kepada mereka nih. Di sini, Ren pun berterima kasih kepada mereka berdua atas kerjasamanya. Tapi baik Rais dan Laura tahu kalau seharusnya mereka lah yang berterima kasih kepada Ren. Mereka merasa telah menjadi petualang yang sesungguhnya ketika satu kelompok sama Ren. Mereka juga berkata nih, jika mereka bertemu lagi dan memiliki tujuan yang sama, maka mereka berharap bisa bekerja sama lagi dengan Ren. Setelah itu mereka berdua pun pulang untuk beristirahat. Melihat kepergian dari mereka berdua, Sheila pun berkata kalau nantinya Rais dan Laura akan menjadi petualang yang handal dan memang tepat baginya untuk menempatkan mereka berdua di bawah pengawasan Ren. Seraya dengan itu, Sheila pun berbalik kepada Ren lalu menambahkan perkataannya. Kalau bagaimana rasanya mengikuti ujian kenaikan peringkat kedua kalinya Ren? Tentu pertanyaan itu membuat Ren jadi terkejut dong. Bagaimana Sheila tahu mengenai dirinya? Lihat kebingungan dari Ren, Sheila pun meneruskan perkataannya. Kalau dari laporan yang dituliskan oleh staf tadi, terlihat kalau Ren memiliki keterampilan dan wawasan lebih dalam ujian kali ini. Dan itulah yang membuat Sheila yakin nih kalau Ren yang ini adalah Ren yang lama, Ren Faina, bukan Ren Vivi. Nah, di sini Sheila juga ingin membicarakan hal tersebut secara empat mata saja. Jadi mereka pun harus pindah ke ruangan resepsionis. Panel cerita pun berpindah ke ruangan resepsionis Guild. Ketika itu, Sheila pun kembali meyakinkan Ren untuk bercerita kepadanya. Di sini Ren pun terdiam sejenak nih untuk berpikir. Tapi pada akhirnya, Ren pun berkata kalau dia tidak bisa menceritakan mengapa dirinya membuat identitas baru dalam Guild Petualang. Karena dia juga nggak mau menyusahkan Sheila nantinya atas apa yang terjadi kepada tubuhnya ini. Namun sebagai gantinya, Ren siap untuk menerima konsekuensi dikeluarkan dari Guild kota ini. Mendengarkan hal itu,
Sheila pun berkata lagi, kalau Ren memberitahu alasannya kepada Sheila, maka Sheila tidak akan melaporkannya kepada Guild. Dan untuk membuktikan niat Sheila pun menandatangani kontrak sihir di hadapan Ren nih. Kontrak sihir itu bertuliskan, kalau saja Sheila membocorkan rahasianya Ren kepada Guild, maka dia siap untuk menjadi budak dari Ren, lalu pergi dari kota Malt bersama Ren. Tentu, Ren pun kembali dikejutkan dengan sikap aneh dari Sheila nih. Namun karena hal itu juga, Ren pun terpaksa memberitahu kondisinya kepada Sheila. Tapi dia akan memberitahunya di rumah Lauren, supaya tidak bisa menguping mereka nantinya. Panel cerita pun berpindah ke rumah Lauren. Tentu Lauren pun terkejut kalau Ren itu membawa Sheila bersamanya. Dan pada awalnya Lauren juga nggak percaya sama Sheila. Tapi karena Sheila menunjukkan keteguhan hatinya untuk membantu Ren apapun yang terjadi, akhirnya Lauren pun percaya kepadanya. Dan sambil membicarakan tentang Ren, mereka bertiga pun makan bersama. Di sini Ren pun menceritakan segalanya kepada Sheila, di mana dirinya yang mati disembur naga, lalu tubuhnya itu berubah jadi skeleton hidup dan berevolusi menjadi zombie. Tentu hal itu cukup mengguncang Sheila. Dia tidak menyangka kalau banyak sekali hal besar yang terjadi kepada Ren. Padahal Ren adalah petualang penting dalam kota ini. Nah, di sela-sela itu juga, Sheila pun sempat berbicara tentang kejadian aneh dalam dungeon belakangan ini. Dikatakan banyak sekali petualang yang terbunuh ketika memasuki dungeon tertentu. Tapi hal itu bukan diakibatkan oleh monster, melainkan karena manusia. Ada pembunuh dalam dungeon yang masih berkeliaran. Oleh sebab itu, Guild juga mulai merencanakan untuk menutup dungeon sementara waktu ini. Setelah pembicaraan itu selesai, Lauren pun berkata kalau dia itu menerima surat dari Luka nih yang berisi pedang yang Ren pesan itu udah jadi. Maka dari itu, Lauren pun menyarankan Ren untuk mengambilnya terlebih dahulu sebelum berpetualang lagi. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk LN no Uzuma no Fushi-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.